Kembali lagi di Ruang Zaki. Ada satu kasus yang sekarang ini menjadi perhatian publik, terutama di kota Bandung, tentang bagaimana di sebuah rumah sakit besar di samping Paskal Bandung itu diperebutkan oleh 3 yayasan. Ada 3 yayasan yang mengklaim bahwa ini merupakan bagian unit usaha dari yayasan masing-masing itu. Lalu bagaimana kemudian kita bisa menentukan secara hukum tentang yayasan mana yang memiliki legal standing terhadap rumah sakit tersebut? Ada satu cerita tentang bagaimana proses yayasan ini dibangun dari zaman Belanda, lalu kemudian ada keturunan Tionghoa, sampai kemudian dia memiliki beberapa unit usaha, salah satunya ada rumah sakit. Ada satu yayasan yang kemudian kepengurusannya itu sudah mengalami kekosongan hukum, di mana para pengurusnya itu sudah meninggal dunia. Ada pertanyaan, apakah kemudian pengurus atau direktur di unit usaha rumah sakit tersebut bisa menduduki yayasan itu sendiri? Apakah dia punya kepentingan di dalamnya? Nah, kalau kemudian kita baca undang-undang yayasan, dia belum bisa mengakomodir tentang situasi semacam ini, di mana kemudian ketika para pengurusnya di dalam organ yayasan telah meninggal dunia, itu lalu bagaimana kemudian bisa mengisi kekosongan kepengurusan di dalam yayasan itu sendiri. Nah, oleh karena itu kemudian saya pada saat itu sebagai ahli memberikan satu pandangan hukum kepada majelis hakim agar dikeluarkan sebuah putusan pengadilan yang bisa menutup kekosongan hukum ini. Bagaimana caranya? Akhirnya putusan pengadilan negeri Kota Bandung di tahun 2024 mengeluarkan sebuah putusan yang menegaskan bahwa pengurus di dalam sebuah unit usaha rumah sakit tadi itu memiliki legal standing untuk menjadi pengurus di dalam yayasan, sejauh dia bisa membuktikan kronologis tentang keterlibatannya di dalam yayasan itu sendiri, ya, baik dia menunjukkan tentang izin pendirian rumah sakit, kemudian kewajiban membayar pajak, kronologis sejarah dari yayasan membentuk rumah sakit tersebut, maka dia memiliki legal standing untuk duduk di yayasan. Harapannya kemudian putusan pengadilan ini bisa menjadi jurisprudensi kalau kita menemukan hal-hal semacam itu di masa depan. Syukur-syukur nanti kemudian para anggota dewan itu bisa menjadikan ini sebagai norma hukum, melakukan amandemen terhadap undang-undang yayasan, sehingga ke depan tidak ada lagi perdebatan soal siapakah yang punya kewenangan untuk bisa menggantikan para pengurus yayasan ketika semuanya meninggal dunia. Tidak lagi ada pertanyaan apakah pengurus di unit usaha yayasan itu punya peluang untuk duduk di organ yayasan ketika terjadi kekosongan kepengurusan di sana. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.